Bab 3811. Rekan muridnya meraih lengan pria berjanggut itu, kamu harus berhenti berbicara terlalu banyak. Apakah kamu lupa apa yang terjadi sebelumnya? Kamu tidak perlu melakukan semua ini, jangan terlalu banyak bicara. Pria berjanggut itu bergetar karena marah. Bibirnya berkedut saat memikirkan apa yang telah terjadi di masa lalu. Dia terkejut menemukan bahwa dia tidak punya hal lain untuk dikatakan. Persis seperti yang dikatakan rekan muridnya, dia telah diberi banyak pelajaran sebelumnya setelah menjalankan mulutnya. Jika rekan muridnya tidak membantunya keluar dari situasi itu, dia mungkin bahkan tidak akan bisa masuk ke kota Valet. Bibirnya berkedut dan dengan ekspresi enggan, dia menutup mulutnya pada akhirnya. Argumen singkat itu tidak menghasilkan apa-apa, tetapi masih menimbulkan banyak diskusi. Lagi pula, taruhannya tidak semuanya baru saja. Satu orang, cukup banyak orang yang mendukung apa yang dikatakan pria berjanggut itu. Mereka tidak merasa Luni akan mati di sana, tapi mereka tetap menganggap Zelter masih lebih kuat dari Luni. Mereka juga setuju bahwa petarung jarak jauh berada pada posisi yang kurang menguntungkan melawan petarung lapis baja emas. Pejuang jarak jauh akan mampu menyerang lawan mereka dari jarak yang aman, tapi semuanya memiliki kelemahan yang fatal. Itu adalah fakta bahwa mereka semua merasa sulit untuk melindungi diri mereka sendiri saat musuh mereka mendekat. Mereka bertiga seharusnya bisa selamat dari ini, tapi aku merasa Zelter sedikit lebih kuat. Bahkan jika dia akhirnya terluka, itu tidak akan terlalu buruk. Sementara itu, aku tidak terlalu yakin dengan yang lain. Aku setuju denganmu. Zelter membunuh petarung lapis baja begitu cepat sebelumnya. Meskipun kita tidak bisa menilai seberapa kuat dia dari Luni, kita masih bisa melihat bahwa Zelter sangat kuat. Selain itu, dia menggunakan pedang. Dia memiliki keuntungan dalam pertarungan jarak dekat. Saat yang lain sedang mendiskusikan masalah ini, Wide juga memasuki ruangan ketujuh. Namun, dibandingkan dengan dua lainnya, dia sama sekali tidak secepat atau luar biasa, jadi tidak ada yang benar-benar memperhatikannya. Orang yang membuat masalah tadi berkata lagi, betapa membosankan. Jika ini adalah peringkat perunggu, maka mereka akan terluka di ruang pertama. Ketika dia mengatakan itu, dia sengaja meninggikan suaranya agar semua orang bisa mendengarnya yang membuat beberapa orang mengerutkan kening. Orang ini lebih buruk dari pria berjanggut sebelumnya. Dia terus-menerus mengeluh tanpa akhir, ingin para penantang meningkatkan kesulitannya. Seseorang berkata dengan jijik, "Hei, bisakah kamu berpikir sebelum berbicara? Kami sudah memberitahumu berkali-kali. Para prajurit di atas tidak lemah. Hanya mereka yang berdiri di atas yang pernah berani menantang peringkat perunggu. Bahkan peringkat besi hitam sudah sangat keras. Tidakkah kamu pikir kamu sedang bercanda? Kamu terus mengeluh bahwa mereka tidak menantang tingkat kesulitan yang lebih tinggi, jadi kenapa kamu tidak pergi? Aku pikir kamu bahkan tidak bisa menantang peringkat besi hitam dan belum, yang kamu lakukan hanyalah mengeluh." Ekspresi orang itu menjadi gelap. Orang-orang di sebelahnya bahkan bisa mendengar otot-otot di wajahnya menegang. Dia tampak sangat marah, "Apakah kamu tahu siapa aku? Aku memberitahumu, aku dari klan kelas suci dari benua bintang. Apakah kamu tahu konsekuensi menyinggung perasaanku?" Ketika Jack mendengar itu, dia mengangkat alis. Itu benua bintang lagi. Benua bintang masih belum mengubah cara mereka. Mereka bertindak sesuka mereka kapan saja. Benar saja, semua orang memiliki perubahan ekspresi yang tiba-tiba. Lagi pula, para prajurit bintang benua sangat gigih. Bab 3812. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi, tetapi masih ada yang tidak senang. Seorang pria berjubah putih berkata dengan cemberut, "Hei, Nalim. Kamu berani sekali hanya karena kakakmu, dekat dengan Perci. Memang, kita tidak bisa menyinggung prajurit manapun yang memegang posisi tinggi di dunia. Benua bintang, tapi dari yang aku tahu, kamu tidak terlalu kuat. Kamu mungkin berasal dari klan tingkat suci, tapi kudengar kamu hanya murid luar." Nalim bahkan bukan murid batin, dan dia sudah berusaha berdiri di atas semua orang. Tentu saja, banyak orang yang tidak terlalu senang dengan hal itu. Ada beberapa murid dalam dan bahkan terpilih dari klan kelas suci di sekitar. Seorang murid luar sebenarnya berani pamer seperti itu di depan mereka. Dia secara alami memprovokasi kemarahan mereka. Jika dia bukan dari benua bintang, tidak ada yang akan menahan diri.
Bibir Jack melengkung saat dia menatap Nalim. Pantas saja dia begitu sombong, ternyata dia adalah kakak Nyem. Nyem benar-benar anjing setia Perci, maka Nalim secara alami akan sama patuhnya dengan Nyem. Jack mengangkat alis saat dia memandang Nalim dengan penuh minat. Prajurit dari benua bintang benar-benar melakukan apa yang mereka suka. Namun, tidak semua orang berani melewati batas. Lagi pula, ada begitu banyak prajurit dari benua bintang. Jika mereka semua pamer kemanapun mereka pergi, itu pasti akan menyebabkan banyak masalah, dan para prajurit dari dunia lain semuanya akan sangat marah. Jika semua orang bekerja sama melawan benua bintang, maka benua bintang tidak akan mampu menanganinya. Ada orang-orang yang sombong, tapi mereka semua adalah orang-orang dengan tingkat keahlian dan posisi tertentu. Prajurit normal manapun mungkin berbicara dengan sombong, tetapi mereka tidak pernah berani melewati batas. Nalim sebelumnya sudah melewati batas. Dia hanya memanfaatkan posisi saudaranya di antara para pejuang benua bintang untuk bertindak seperti itu. Seorang murid luar sebenarnya cukup berani untuk menjadi liar di depan semua orang. Nalim mencibir ketika dia berkata dengan jijik, jadi bagaimana jika aku adalah murid luar? Benua bintang berada di antara yang terbaik dari dunia kelas 2. Bahkan jika aku adalah murid luar, aku masih lebih kuat dari luar biasa, murid. Tidakkah kamu meremehkanku? Jika kamu menghadapiku secara langsung, kamu mungkin tidak akan bisa mengalahkanku. Juga, bagaimana jika aku bertingkah seperti ini berkat kakakku? Jika kamu berani, silakan saja, dan menyinggung perasaanku. Kamu akan menjadi sasaran seluruh benua bintang. Kamu tidak akan bisa tinggal di kota Valet lagi. Arogansi tertulis di seluruh wajah pria itu. Dia ingin menunjukkan bahwa dia bisa berdiri di atas orang lain. Semua orang mulai memandang Nalim dengan kesal. Dia benar-benar pantas dipukuli. Lurain merendahkan suaranya dan berkata dengan jijik, bukankah orang ini takut dipukuli? Bahkan jika ini adalah area terlarang, ada tempat lain juga. Jika dia akhirnya membuat marah semua orang, apakah semua orang akan melawan benua bintang? Orang ini benar-benar melewati batas. Nalim telah membuat marah beberapa orang di sana. Seseorang berkata dengan sedih, berhentilah berbicara terlalu banyak. Jika Anda ingin melihat tantangan peringkat perunggu, maka seseorang pasti akan dapat melakukannya. Orang itu juga ada di dalam kota Valet. Anda mengenalnya. Nalim mengangkat alis saat dia melihat ke arahnya dengan bingung, siapa? Perci, apakah kamu tidak tahu, dia sudah meninggalkan kota Valet. Bahkan jika dia bisa menantangnya, itu tidak akan terjadi sekarang. Perci sudah meninggalkan kota Valet. Jack cukup penasaran ketika mendengar itu. Dia mengira Perci akan tetap tinggal untuk melawannya. Meskipun dia sudah mengubah penampilannya dan tidak terlalu bisa dikenali, Perci masih membencinya. Bab 3813. Perci tidak akan mengabaikan kesempatan untuk melawannya. Namun, Jack tidak mempermasalahkannya, dia benar-benar menantikannya. Selama mereka berani, maka mereka semua akan membayar harga yang menyakitkan. Namun, tanpa diduga Perci telah meninggalkan Valet City. Kemana Perci pergi? Mungkinkah itu kota tingkat 1? Jack punya firasat Perci mungkin meninggalkan Valet City karena dia. Itu bukan Perci, prajurit itu memiliki ekspresi mengejek di wajahnya ketika dia berbicara kepada Nalim. Orang itu merasa Perci mungkin tidak berani menantang peringkat perunggu. Meskipun Perci adalah seorang pejuang di puncak, peringkat perunggu juga bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Itu adalah masalah hidup dan mati. Bahkan para pejuang di atas akan sangat berhati-hati saat memilih tingkat kesulitan mereka. Nalim mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, siapa lagi itu? Prajurit manapun yang berdiri di atas pasti sudah pergi ke kota tingkat 1. Tidak akan ada orang lain yang tersisa di kota Valet. Orang itu tertawa dan dengan sengaja meninggikan suaranya sedikit, Jack. Menurutmu siapa yang kubicarakan? Tentu saja Jack. Saat orang itu mengatakan itu, ada ombak di sekitar tempat itu. Ekspresi semua orang berubah. Sehari sebelumnya, mereka tidak tahu siapa Jack. Namun, hanya dalam hitungan jam, semua orang di kota Valet sudah mendengar tentang Jack. Lagi pula, Jack berhasil mendapatkan 10 life point di Capture Hall. Dia bahkan berhasil membunuh binatang buas yang bahkan 10 orang yang bekerja sama mungkin tidak dapat membunuhnya. Keahliannya sangat mengerikan. Beberapa orang bahkan melihat Jack sebagai monster yang lengkap.
Sebagian besar orang yang hadir hanya akan menjadi semut di depan Jack. Bahkan Percy tidak bisa berbuat apa-apa tentang Jack, dan salah satu muridnya telah meninggal sementara yang lain terluka parah. Yang tidak mati hanya selamat karena Jack tidak membunuh orang tersebut. Meskipun dia selamat, mungkin lebih baik mati. Dia telah kehilangan semua kekuatannya dan bahkan mobilitasnya. Bagi seorang prajurit, itu pada dasarnya adalah neraka. Setelah berita itu keluar, semua orang mulai menghormati Jack, kecuali para prajurit dari benua bintang. Beberapa orang juga cukup senang. Lagi pula, Jack telah menamparkan wajah para prajurit dari benua bintang dengan kejam. Orang yang menyebut Jack itu seperti pukulan yang benar-benar memalukan yang ditujukan ke benua bintang. Kehormatan benua bintang telah diinjak-injak. Nalim sangat marah. Dia memandang pria itu dengan gigi terkatup. Diam. Siapa Jack? Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Dia tidak akan bisa menantang peringkat perunggu. Dia jelas tahu siapa Jack, dan memiliki kesan mendalam tentang Jack, tetapi dia belum pernah melihat Jack sebelumnya. Dia tahu tentang apa yang telah dilakukan Jack pada benua bintang. Jika Nyem bergegas ke atas panggung saat itu, dia akan kehilangan dermawannya. Lagi pula, dengan keahlian Jack, satu orang lagi tidak akan membuat banyak perbedaan bagi Jack. Ketika Nalim mendengar berita itu, dia menolak untuk percaya bahwa itu nyata. Kedengarannya seperti legenda, namun, kebenaran tetaplah kebenaran. Dia harus menerimanya apakah dia mau atau tidak. Saat itu dikatakan, ada tawa di sekitar. Orang yang menyebut Jack memandang Nalim dengan jijik, apakah menurutmu kita semua idiot? Kamu tidak mengenal Jack, lalu mengapa kamu begitu marah? Keahlian Jack telah tersebar ke seluruh Violet City. Jika dia tidak memiliki keterampilan untuk menantang peringkat perunggu, maka tidak akan ada orang lain yang mampu melakukannya di kota Violet. Jack sendiri sebenarnya berdiri tak jauh dari mereka. Hanya saja tidak ada yang mengenali penampilannya yang berubah. Bab 3814. Jack mengangkat alis. Orang itu pada dasarnya menggosok garam ke luka Nalim. Atau lebih tepatnya, seluruh benua bintang. Bagi para pejuang benua bintang, nama Jack pada dasarnya tabu pada saat ini. Lagi pula, mereka kalah telak dari Jack. Mendengar semua tawa dari semua orang, dia tahu tidak masuk akal baginya untuk mengatakan dia melakukannya, tidak tahu Jack juga. Namun, dia menolak untuk mengakuinya. Jack pada akhirnya akan menderita pembalasan dari benua bintang. Orang itu akan mengalami akhir yang tragis. Mereka akan melakukan semua yang telah dilakukan Jack pada Randall dan Rowan segera kembali ke Jack. Mereka akan lebih kejam dari Jack. Nalim menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya, orang itu pasti agak terampil, tapi dia tidak akan berani menunjukkan dirinya lagi. Dia mungkin sudah meninggalkan tempat itu. Benua bintang tidak akan menjadi dikacaukan. Jack mencibir dengan acuh tak acuh. Anjing itu pasti lucu. Apakah Nalim berpikir bahwa mengatakan semua itu akan mengangkat posisinya? Benar saja, seseorang langsung menembak balik ke arahnya. Berhenti mencoba menyanjung dirimu sendiri. Jika Jack terlalu takut untuk menunjukkan dirinya atau terlalu takut untuk menyinggung kalian semua, dia tidak akan pernah melumpuhkan Randall di atas panggung dan membunuh Rowan. Apa menurutmu kamu adalah sesuatu di mata Jack? Berhenti mencoba menyanjung diri sendiri. Apakah Anda pikir kami buta? Anda pikir kami akan mendengarkan apapun yang Anda katakan? Nalim terkatup karena marah. Dia ingin mencabik-cabik semua orang di sana. Jika itu orang lain, mereka akan diam saja setelah tahu mereka kalah argumen. Namun, Nalim bukanlah seseorang yang mengetahui tempatnya seperti itu. Dia sama keras kepalanya dengan pria berjanggut itu, dan dia tidak akan membiarkan orang lain memuji Jack. Dia juga tidak bisa menerima orang lain menghina benua bintang. Itu bahkan lebih buruk daripada menghinanya. Itu karena benua bintang adalah pendukungnya yang paling dapat diandalkan. Dia tidak akan membiarkan mereka dihina. Nalim berteriak, kalian semua, diam. Aku bilang, jadi bagaimana jika dia kuat? Dia pasti akan membayar harga yang menyakitkan. Kekuatannya akan diambil juga. Lalu, kita akan gantung tubuhnya, di sekitar tembok kota untuk kalian semua lihat. Kami akan menunjukkan kepadamu konsekuensi menyinggung benua bintang. Nalim praktis meneriakkan semua itu dengan gigi terkatup. Jelas betapa dia membenci Jack. Namun, yang lain tidak percaya sama sekali.
Tidak ada gunanya tidak peduli apa yang dia katakan. Seseorang membantah dengan mencemooh, kamu harus menangkapnya dan memiliki keterampilan untuk membunuhnya terlebih dahulu. Jangan lupa, ini adalah dunia berputar, bukan dunia luar. Tidak ada seorang pun di sini yang lebih tua dari 60 tahun. Jika kamu ingin menangkap Jack, kamu harus menjadi lebih kuat dari dia atau menangkapnya lengah. Namun, kemungkinannya sangat tipis. Bukannya Jack itu idiot. Apakah kamu pikir dia tidak tahu apa-apa? Apa yang ingin kamu lakukan? Selain itu, bukankah dia sudah mengatakan bahwa kamu dapat mencoba dan melawannya kapan saja? Kami masih belum tahu siapa yang akan membayar harganya. Nalim benar-benar merah. Dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Namun, tidak ada yang bisa dia katakan. Jack benar-benar mengatakan bahwa mereka bisa mendatanginya selama mereka berani. Namun, Nalim menolak untuk percaya bahwa mereka tidak akan dapat menangani hanya satu orang dengan semua nomor mereka. Selama mereka bekerja sama, bahkan orang yang paling kuat di dunia berputar bukanlah apa-apa. Perci juga bukan apa-apa untuk dicemooh. Perci sudah mendapatkan bala bantuan. Jack juga akan membayar sebelumnya, panjang. Nalim terengah-engah keras saat dia memelototi semua orang di sana dengan kejam. Mereka semua hanyalah rumput liar. Mereka pasti akan menyaksikan kejatuhan Jack. Maka, tidak ada yang akan menghina benua bintang lagi. Bab 3815 Nalim mendengus dan akhirnya menutup mulutnya, tidak lagi berdebat dengan yang lain. Jack tidak pernah repot-repot berbicara sepanjang waktu. Jika dia melakukannya hanya karena kata-kata Nalim, itu akan membuat Nalim terlalu tersanjung. Lurain mencibir saat dia memandang Nalim dengan jijik. Jika ada orang lain yang menjadi sasaran benua bintang, dia akan mengasihani mereka dan merasa tidak mungkin mereka bisa bertahan. Namun, mereka menargetkan Jack. Mereka pasti harus membayar harga untuk itu. Sejak mereka memasuki kota Valet, dia selalu berada di sisi Jack sepanjang waktu. Dia tahu betul orang seperti apa Jack itu. Jack tidak pernah menjadi seseorang yang suka menyombongkan diri. Jack akan mencapai apapun yang dia katakan akan dia lakukan. Itu berarti benua bintang pasti akan membayar harganya jika mereka melawan Jack. Mereka akhirnya akan mengetahui siapa yang akan menangis pada akhirnya. Mart melirik Jack dan melihat bahwa Jack benar-benar tenang sepanjang waktu. Seolah-olah dia bukan orang yang dibicarakan. Tiba-tiba Mart merasa sangat menghormati Jack. Jika dia yang sedang dibahas, dia tidak akan bisa begitu tenang. Jack sudah mengalihkan fokusnya kembali ke gulungan pada saat itu. Nalim bukan apa-apa di mata Jack. Dia hanya bak paling banyak. Pada saat itu, ketiga penantang sudah menenangkan diri dan berjalan ke kamar ke-6. Ada dua pejuang lapis baja di ruang ke-6, dan mereka akan menyerang pada saat yang sama. Setiap tantangan semakin sulit. Namun, sebelum dipindahkan, mereka sudah siap secara mental. Mereka juga tahu apa yang akan mereka hadapi, jadi semuanya cukup tenang. Zelter menggunakan Phoenix Cry lagi. Tidak semudah itu berurusan dengan dua petarung lapis baja pada saat yang bersamaan. Namun, kedua petarung itu jatuh ke Zelter sebelum terlalu lama. Zelter menarik napas dalam-dalam lagi saat dia melihat kristal energi di kamar ke-6. Hanya dengan menghancurkan semua kristal energi barulah mereka dapat menghadapi petarung lapis baja emas. Kalau tidak, petarung lapis baja emas itu praktis tak terkalahkan dengan dukungan kristal energi. Hanya seseorang di alam pemadatan ilahi yang mampu menghadapi petarung lapis baja emas. Zelter menarik napas dalam-dalam, ada 4 lagi. Di ruang lain, Luni juga telah membunuh kedua petarung itu. Para pejuang juga telah dikendalikan oleh dinding es. Tak lama kemudian, mereka dengan cepat dibunuh oleh siling blizzard miliknya. Namun, sama seperti Zelter, Luni tak berani santai. Dia hanya akan menghadapi lawan yang lebih kuat setelah ini. Secara khusus, adalah kamar kedua dan ketiga. Mereka akan menghadapi petarung lapis baja perak, yang jauh lebih kuat. Sama seperti sebelumnya, Luni mengeluarkan belati dan memukul kristal energi sebelum merapikan pakaiannya dan meninggalkan ruang ke-6 untuk tantangan berikutnya. The Killing Hall meledak dalam diskusi lagi, 4 kamar pertama sejujurnya tidak terlalu sulit. Tidak peduli berapa banyak jumlahnya, mereka hanya petarung lapis baja-baja. Namun, kamar kedua dan ketiga berbeda. Petarung lapis baja perak ada di sana.
Petarung itu lebih kuat daripada petarung lapis baja-baja dalam hal kekuatan dan kecepatan. Secara khusus, kecepatan mereka akan menyebabkan banyak kesulitan bagi Luni kecuali dia memiliki teknik tipe kecepatan. Lagi pula, petarung lapis baja perak sangat cepat, dan Luni adalah penyerang jarak jauh. Selama mereka mendekat, dia pasti akan mati. Jack juga setuju dengan analisis itu, tetapi Luni harus memikirkannya sebelum mendaftar. Dia seharusnya sudah memikirkan rencana untuk melawannya juga. Tidak mungkin prajurit seperti Luni membuat keputusan yang gegabah. Bab 3816. Diskusi di area penonton pun mengalir. Mereka bertiga memasuki kamar sebelah, dan meskipun pertempuran selanjutnya tidak terlalu mudah, itu tidak terlalu mempengaruhi mereka. Ada 3 pejuang lapis baja-baja di ruang kelima. Setelah pertempuran sengit, ketiga petarung itu tumbang. Setelah menghancurkan kristal energi, ketiganya berjalan ke koridor. Kali ini, tidak ada dari mereka yang berani menerobos masuk. Mereka semua memulihkan energi sejati mereka di koridor dan memastikan mereka dalam kondisi terbaik sebelum memasuki kamar keempat. Tantangannya hanya akan semakin sulit, tapi ketiganya sudah siap. Sebelum mereka mendaftar, mereka telah menyaksikan orang lain menantang ini. Mereka semua tahu apa yang akan mereka hadapi. Kamar keempat tidak semudah itu bagi mereka. Namun, berkat keahlian mereka, mereka telah berhasil mengalahkan 3 petarung lapis baja. Mereka bertanya-tanya apa yang dipikirkan perancang saat itu. Kamar keempat dan kelima memiliki jumlah petarung yang sama. Itu berarti bahwa mereka akan dihadapkan pada tantangan yang sama persis. Tidak ada batasan waktu untuk Killing Hall. Artinya, saat seseorang masuk, mereka bisa tinggal di sana selama berhari-hari atau berbulan-bulan. Tentu saja, biasanya, tidak ada yang mau membuang-buang waktu di sana. Kecuali jika mereka kurang percaya diri, situasi ini tidak akan pernah terjadi. Setelah mereka berhasil kembali ke kondisi terbaiknya, yang akan mereka hadapi adalah tantangan yang 2 kali lipat lebih berat. Mereka bertiga memasuki ruangan ketiga pada waktu yang hampir bersamaan. Lawan menunggu mereka di dalam, tidak akan menjadi petarung lapis baja-baja yang sudah mereka kenal, tetapi petarung lapis baja perak yang lebih cepat dan lebih kuat. Ketika semua penonton melihat ke layar, mereka memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Sebelum ini, itu hanya makanan pembuka dan pemanasan. Tantangan sebenarnya akan segera dimulai. Jika mereka tidak bisa membunuh petarung lapis baja perak, maka mereka tidak perlu repot dengan tantangan selanjutnya. Lagi pula, kamar kedua memiliki 2 petarung lapis baja perak di dalamnya, sedangkan kamar terakhir adalah petarung lapis baja emas. Luni menarik napas dalam-dalam, wajahnya sangat tegang. Pada saat itu, dia telah mengisi kembali semua energi aslinya dan kembali ke kekuatan penuhnya. Namun, dia masih ragu-ragu di depan pintu, terutama karena dia belum menenangkan diri. Kamar kedua dan ketiga sangat penting. Jika dia terluka di salah satu ruangan itu, pada akhirnya itu akan mempengaruhi tantangan terakhir. Dia telah melihat beberapa pertarungan sebelum dia mendaftar, dan dia memperkirakan kekuatan petarung lapis baja perak itu. Namun, itu hanya perkiraan. Kekuatan sebenarnya mungkin melebihi harapannya. Lurain melebarkan matanya saat dia melihat gambar-gambar di gulungan itu. Karena sudutnya, dia hanya bisa melihat punggung Luni, bukan ekspresi Luni. Namun, bahkan dari punggungnya, terlihat jelas bahwa Luni merasa sangat cemas. Bahkan prajurit di level itu akan waspada saat menghadapi tantangan ini. Bahaya dan peluang ada bersama-sama. Jika dia tidak hati-hati, dia akan kehilangan nyawanya. Lurain menghela nafas, tiba-tiba aku mendapati diriku tidak mengaguminya lagi. Semakin kuat dirimu, semakin berbahaya tantangan yang akan kau hadapi. Bab 3817. Jika kamu menginginkan lebih banyak sumber daya, maka kamu harus menghadapi lebih banyak bahaya. Untuk orang sepertiku, aku bahkan tidak berani menantang balai pembunuhan. Namun, bagi para prajurit ini, mereka adalah peluang bagi mereka. Jika mereka ragu dan menyia-nyiakan kesempatan atau melewatkannya, mereka akan menyesalinya seumur hidup. Namun, begitu mereka mendaftar, mereka akan menghadapi bahaya yang luar biasa. Lurain tidak pernah menjadi seseorang yang meratapi bagaimana kehidupan berjalan. Dia suka hidup di saat ini dan mengambil langkah demi langkah.
Namun, dia mendapati dirinya terus-menerus meratapi bagaimana kehidupan berjalan pada saat itu. Mart melihat ke arah Lurain, merasa sangat mirip dengan Lurain. Melihat itu, dia merasakan sesuatu juga. Dia merasa bersyukur dan sedikit pahit. Berbagai perasaan muncul di hatinya. Keduanya tiba-tiba merasa seperti berada dalam suasana hati yang melankolis. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, Luni akhirnya mengumpulkan tekadnya dan berjalan ke kamar ketiga. Petarung lapis baja perak memiliki baju besi perak di sekujur tubuhnya. Armor mengkilap itu juga memiliki segala macam rune. Setelah masuk ke kamar, tiba-tiba ada suara gemuruh di belakangnya. Luni menoleh ke belakang, dan jantungnya berdetak kencang. Pintu ke beberapa kamar sebelum ini tidak pernah ditutup. Namun, saat dia melangkah ke ruang ketiga, sebuah mekanisme telah sepenuhnya menutup ruangan itu. Kecuali dia membunuh petarung lapis baja perak dan menghancurkan kristal energi, dia tidak akan pernah bisa keluar ruangan. Luni menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Petarung lapis baja perak itu mengarahkan pedang peraknya ke dahi Luni. Apapun, petarung macam apa itu, para penantang akan selalu menjadi orang yang memulai pertempuran. Selama Luni tidak bergerak, petarung lapis baja perak itu juga tidak akan menyerang. Namun, saat dia melakukannya, akan ada. Jangan berhenti. Luni memegang kristal perak di telapak tangannya. Kembali ketika dia memilih tekniknya, dia telah memilih teknik jarak jauh tanpa ragu-ragu. Itu karena dia merasa teknik jarak jauh membuatnya lebih mungkin untuk tetap hidup. Semua orang mengatakan bahwa prajurit jarak jauh tidak berguna dalam pertarungan jarak dekat dan bahwa prajurit jarak jauh akan segera dirugikan saat prajurit jarak dekat mendekat. Setiap kali dia mendengar diskusi itu, Luni akan merasa jijik. Apakah prajurit jarak jauh semuanya idiot yang membiarkan lawan mereka mendekat? Sebagai prajurit jarak jauh, fokus utamanya adalah selalu menjaga jarak antara mereka dan lawan mereka. Hanya dengan begitu mereka bisa menyerang. Siapapun yang ingin menyerang mereka harus membayar harga yang menyakitkan. Dengan mengingat hal itu, Luni telah mengalami banyak pertempuran besar sebelumnya. Banyak rekan muridnya telah meninggal, tetapi dia masih hidup. Beberapa dari murid-murid itu bahkan mengejek pilihannya, tetapi mereka semua sudah mati sekarang. Luni menarik napas dalam-dalam, menyingkirkan pikiran itu. Dia perlu membuktikan kemampuannya. Dia akan membuktikan bahwa petarung jarak jauh masih bisa menang pada akhirnya selama mereka cukup kuat. Luni mulai membentuk segel dengan tangannya, dan segel biru es yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara, melayang di udara seperti bunga biru. Luni memiliki pecahan es yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya seolah-olah dia adalah Raja Es. Dengan gelombang, pecahan dan segel itu, berkumpul di sekitar tangannya. Pada saat yang sama, kristal perak di tangannya mengeluarkan cahaya yang bersinar. Es dan segel yang ada di sekitar tangannya mengalir ke kristal perak. Kristal perak segera mulai lebih cerah. Itu seperti lingkungan telah berubah menjadi laut biru. Di ruangan sebelumnya, kristal perak hanya mengeluarkan cahaya biru. Dibandingkan saat ini, cahayanya seperti kunang-kunang dibandingkan dengan bulan. Itu benar-benar berbeda. Bab 3818. Ada angin kencang yang menderu-deru, dan petarung lapis baja perak itu menyerang. Itu mengangkat pedang peraknya dan menyerang ke depan dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Luni mengerutkan kening. Topan biru mulai terbentuk di bawah kakinya, mengelilingi kakinya. Ketika petarung lapis baja perak menyerbu, Luni menggunakan teknik kecepatannya untuk menjauh dari petarung sebelum dia dengan cepat mulai membentuk segel. Pada saat berikutnya, dinding es besar muncul di depan petarung lapis baja perak itu. Petarung itu tidak menunjukkan emosi sama sekali, menyerang dinding es saat itu muncul. Dia mengayunkan pedang di tangan kanannya, dan ada retakan yang jelas dari dalam dinding. Petarung lapis baja perak itu membelah dinding menjadi dua. Tembok tidak punya waktu untuk pulih sama sekali. Ketika dia berhadapan dengan petarung lapis baja, tembok itu sangat penting. Para petarung lapis baja tidak mampu menembus dinding es, dan senjata mereka tertancap di dalamnya. Mereka sama sekali tidak bisa menariknya keluar. Namun, dinding es itu telah terbelah dua begitu saja. Aura pedang benar-benar menembus dinding es. Tembok segera hancur setelah itu. Ketika para penonton melihat itu, mereka semua mendesis.
Mereka yang baru pertama kali datang ke sini bahkan menutup mulut karena terkejut. Petarung lapis baja perak benar-benar tidak sebanding dengan petarung lapis baja baja. Dinding es yang mampu menghentikan petarung lapis baja setiap saat telah dihancurkan oleh petarung lapis baja perak hanya dalam satu pukulan. Itu meninggalkan dampak abadi pada semua orang. Luni menggertakkan giginya. Jantungnya berdetak kencang ketika dia menyaksikan itu. Setelah petarung lapis baja perak menghancurkan dinding es, itu tidak melambat sama sekali saat melanjutkan serangannya. Luni mengerutkan kening, segera menggunakan kristal peraknya. Topan biru benar-benar menyelimuti Luni saat membawa Luni pergi dengan sangat cepat. Untungnya, ruangan itu cukup besar. Sudah cukup bagi mereka untuk bertarung sesuka mereka. Kalau tidak, Luni tidak akan bisa melarikan diri dari petarung lapis baja perak itu selama itu. Karena dia adalah penyerang jarak jauh, melakukan pertarungan jarak dekat sama saja dengan bunuh diri. Jadi, apapun yang terjadi, dia harus memastikan untuk selalu menjaga jarak dengan lawannya. Bahkan melawan petarung lapis baja, Luni terus-menerus memperhatikan posisinya. Dia tidak pernah membiarkan dirinya berada dalam jarak 30 meter dari mereka. Petarung lapis baja perak setidaknya 2 kali lebih cepat dari petarung lapis baja baja. Luni menggunakan kristal perak dan dengan panik mencoba menarik diri. Meskipun dia aman untuk sementara, siapapun yang memperhatikan akan melihat bahwa petarung lapis baja perak itu sebenarnya bergerak lebih cepat daripada yang bisa dilakukan Luni untuk mundur. Jika Luni hanya berlari tanpa rencana, maka petarung lapis baja perak itu akan menyusul terlalu lama. Jika itu terjadi, maka dia akan dikutuk. Secara alami, Luni tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan semuanya berjalan seperti itu. Dia segera membentuk segel untuk menggunakan Sealing Blizzard lagi. 2 dinding es besar muncul di depan petarung lapis baja itu lagi. Sama seperti sebelumnya, petarung itu tidak menunjukkan emosi saat menebas. Semua orang mendengar retakan, dan dinding es pertama benar-benar hancur. Ada retakan besar di dinding kedua juga. Petarung lapis baja perak hanya berhasil menghancurkan tembok pertama tetapi gagal dengan tembok kedua. Dinding es kemudian dengan cepat memulihkan semua retakan. Itu adalah bagian yang menakutkan tentang Sealing Blizzard. Bab 3819. Selama energi asli Luni tidak habis sepenuhnya, dia akan dapat terus-menerus meregenerasi dinding es. Pada saat itu, petarung menebas lagi. Kali ini, tembok kedua tidak luput karena hancur juga. Namun, Luni sudah mencapai tujuannya. Dinding es tidak dapat sepenuhnya menghentikan petarung lapis baja perak serta menghentikannya mendapatkan kembali pedangnya, tetapi itu berhasil menunda serangan petarung dan memberi Luni ruang bernapas. Mengambil kesempatan itu, dia dengan cepat menarik diri sebanyak yang dia bisa dari petarung lapis baja perak itu. Namun, meski begitu, situasinya sepertinya tidak bagus untuknya. Lagi pula, mereka tidak berada di hutan belantara yang luas. Mereka berada di ruangan tertutup dengan dinding yang dibuat khusus. Saat dia masuk ke ruangan kecuali petarung lapis baja perak atau Luni mati, maka tidak ada yang bisa masuk. Beberapa penonton semua mengerutkan kening. Beberapa dari mereka yang mengenal Luni mulai khawatir. Pejuang lapis baja perak benar-benar sulit untuk dihadapi. Jika Luni tidak memiliki teknik yang lebih kuat, maka Luni akan mati. Pria berjanggut itu tiba-tiba merasa dibenarkan. Lihat, aku benar. Aku tidak perlu memberitahumu siapa di antara mereka yang lebih kuat sekarang, kan? Jelas terlihat semua orang. Siapa bilang Luni bisa menduduki peringkat atas 50 dari prajurit di atas rata-rata? Jika dia memiliki kemampuan untuk melakukan itu, maka aku juga harus ada di sana. Dia berjuang untuk menghadapi bahkan satu petarung lapis baja perak. Aku merasa dia akan terbunuh olehnya pada detik berikutnya. Bagaimana dia bisa berada di antara 50 teratas? Sungguh lelucon. Rekan murid pria berjanggut itu segera meraih lengan pria berjanggut itu dan menatap pria itu dengan putus asa. Itu adalah hal yang sama lagi. Orang ini tidak pernah menjaga mulutnya. Meskipun kedengarannya masuk akal, dia bukan satu-satunya di sana. Beberapa orang dekat dengan Luni, serta sesama murid Luni. Tidak mungkin mereka membiarkan pria berjanggut itu mengkritik Luni begitu saja. Pria berjanggut itu sudah melupakan semua tentang dia menyinggung orang lain sebelumnya. Dia hanyalah seseorang yang menikmati mulutnya dan suka membuktikan bahwa dia benar.
Dia hanya ingin semua orang setuju dengannya. Pria bermata juling itu menatap pria berjanggut itu dengan penuh kebencian. Jika mereka tidak berada di area terlarang, dia akan membuat pria berjanggut itu membayar harga yang menyakitkan. Tatapan pria bermata sipit itu terlalu tajam. Bahkan pria berjanggut itu berhasil merasakannya. Dia berbalik untuk melihat pria bermata sipit menatapnya dengan ekspresi yang sangat beku seolah-olah pria bermata sipit itu ingin mencabik-cabiknya. Pria berjanggut itu mencemooh, tidak dapat mengendalikan amarahnya. Apakah saya salah? Jangan lihat saya seperti itu. Apakah Anda tidak mengizinkan saya untuk mengatakan yang sebenarnya sekarang? Saya tidak mencoba untuk menghinanya. Saya hanya mengatakan hal-hal sebagaimana adanya. Apakah ada kebutuhan untuk melihatku seperti itu? Bukannya aku salah. Jangan pikir aku diam lebih awal karena aku takut padamu. Aku hanya tidak ingin berdebat. Rekan murid pria berjanggut itu sangat jengkel. Dia merasa tidak berdaya harus berurusan dengan pria berjanggut itu. Bukannya dia bisa menghentikan pria itu kecuali dia menutup mulut pria itu. Namun, dengan temperamen pria itu, dia hanya akan disingkirkan jika dia melakukan itu. Tepat pada saat itu, terdengar suara keras dari gulungan itu. Semua orang segera menoleh menyebabkan pertarungan dihentikan sejenak. Bab 3820. Saat semua orang terganggu oleh pertengkaran itu, Luni mengaktifkan kristal perak sekali lagi. 3 dinding es besar muncul di udara. Tembok es itu tidak langsung menghalangi petarung itu. Luni menarik napas dalam-dalam saat dia mulai membentuk segel demi segel. 3 dinding mulai mengeluarkan cahaya dingin yang membentuk pusaran air kecil. Semua segel yang dibentuk Luni ditarik ke dalam pusaran air, dan semuanya diserap ke dalam dinding es. Dengan suara retak, dinding es bergabung menjadi satu saat berikutnya. Sepertinya ada cahaya redup yang datang darinya juga. Luni mengatupkan giginya dan menggunakan kristal perak itu lagi. Pada saat itu, petarung lapis baja perak itu sudah berada 30 meter jauhnya. Jika mereka memberi petarung itu waktu lagi, itu akan mulai mendekat, dan Luni perlahan akan berada dalam posisi bertahan. Luni menyipitkan matanya saat dia mendorong ke depan. Dinding es tiba-tiba berada di antara mereka berdua. Sama seperti sebelumnya, petarung lapis baja perak itu tidak ragu untuk menyerang. Pedang itu mengiris tepat ke dinding es. Ketajaman pedang mulai menebas dinding es tanpa emosi apapun. Semua orang bisa mendengar retakan es yang konstan, dan dinding es itu runtuh dengan kecepatan yang terlihat. Seolah-olah itu akan hancur menjadi debu pada saat berikutnya. Pada saat itu, semua orang menahan napas. Mereka semua tahu bahwa Luni mungkin tidak terlalu menahan diri dengan ini. Jika dinding es gagal menghentikan petarung lapis baja perak, maka Luni akan berada di posisi yang sangat buruk. Luni mengerutkan kening sambil melanjutkan, untuk menatap dinding es. Es masih dipotong. Namun, tidak seperti sebelumnya, tebasan itu tetap tajam, dan suara retakan membuat semua orang merasa cemas. Seolah-olah dinding es akan hancur berkeping-keping setiap saat. Dinding es itu terus retak, tapi juga dengan panik berusaha untuk beregenerasi. Ada cahaya biru di sekitar dinding es. Setelah 2 detik, pedang itu masih menebas, tetapi es beregenerasi lebih cepat dan lebih cepat. Perlahan, itu mulai beregenerasi lebih cepat daripada yang bisa dihancurkan. Petarung lapis baja perak itu juga menyadari ada yang tidak beres, dan dengan cepat mencabut pedangnya. Sayangnya, pedang perak itu telah disegel oleh dinding es pada saat itu. Petarung lapis baja perak itu sama sekali tidak berhasil mengayunkan pedangnya tidak peduli seberapa menariknya. Pada saat yang sama, angin menderu yang berisi pecahan es melesat. Angin bertiup kemana-mana, dan mengepung petarung lapis baja perak itu. Petarung itu segera meninggalkan senjatanya dan mencoba memukul angin dengan tinjunya. Namun, tanpa pedangnya, ia telah kehilangan banyak kekuatannya. Selain itu, anginnya terlalu kencang. Hanya dalam beberapa saat, petarung itu benar-benar terkepung. Luni mengerutkan kening saat dia menggunakan kristal peraknya. Pada saat itu, kristal perak bersinar sangat terang. Itu perlahan melayang ke udara saat mengeluarkan cahaya yang bersinar untuk menciptakan badai salju besar yang menyerang petarung lapis baja perak dari semua sisi. Badai salju menghalangi semua pandangan, tetapi mereka masih bisa melihat sosok yang berjuang di dalamnya. Ia mencoba menyerang dengan tangannya untuk menerobos, namun, badai salju semakin intens seiring berjalannya waktu.
Petarung itu benar-benar diselimuti, seperti binatang buas di dalam sangkar, tidak bisa keluar sama sekali. Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya menempel pada petarung lapis baja perak. Setelah menempel padanya, pecahan es mulai mengeluarkan aura yang sangat dingin. Aura itu memiliki ketajaman yang aneh yang menghentikan siapapun untuk mengedarkan energi sejati mereka. Bersambung.